Yang penanya ketiga, penanya terakhir. Oh ini ibu-ibu di belakang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Kiai. Dulu tuh saya ini karena kita menyangkut masalah salafi tadi ya, Kiai ya. Jadi waktu itu saya punya teman itu saya sering ke kajian-kajian bareng gitu, Kiai. Setelah menikah, dia menikah dengan dengan orang salafi. Terus ketika saya ajak ke kajian lagi gitu kan, ke kajian-kajian kita yang biasanya, dia udah berani bilang kalau misalnya enggak lah, enggak mau ke kajian sana lagi soalnya ustadznya ustadz kita katanya gitu, Kiai. Nah, jadi saya penasaran, Kiai, kira-kira apa kajian apa yang telah dia dengarkan sehingga seperti apa tercuci otak gitu, Kiai. Jadi kita penasaran sebetulnya apa sih yang terjadi gitu sehingga teman-teman kita yang udah pindah kajian itu tidak mau lagi bergabung dengan kita seperti itu, Kiai. Padahal kan kalau kita belajar itu sama saja di mana saja kalau menurut saya, Kiai ya. Itu saja mungkin pertanyaannya, Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biasanya di kajian-kajian mereka ini sistemnya apa? Cuci otak. Kemudian jadi cuci otak, kemudian mereka suka mentahdir. Bahkan sesama mereka juga. Jangan dengarkan ustadz itu. Mengapa itu ustadz bid'ah? Sedangkan mereka kadang ustadz tauhid, ustadz bid'ah, ustadz sunnah katanya. Ya hanya suka pakai nama-nama aja. Tapi ketika diajak ketemu gak mau mereka. Mestinya orang kalau merasa benar itu kan mau berjumpa, tapi mereka gak mau, saudara. Ustadz-ustadz mereka. Karena orang yang benar ini oleh Allah dijanjikan dimenangkan. Makanya disebut at-taifah al-mansurah. Golongan yang mendapat pertolongan Allah, mendapat kemenangan. Mereka gak pernah menang. Cuma ngakunya kelompok yang dimenangkan, gak pernah dimenangkan. Jadi cuci otak. Nah, cuci otak seperti itu bahaya. Mengapa bahaya? Yang seperti ini biasanya ya, Wahabi ini kalau di dalam hadis itu disebut dengan tanduk setan. Kata para ulama. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar. Suatu ketika Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan bagi kami di negeri Syam dan Yaman. Para sahabat minta wa fi najdina ya Rasulullah. Doakan pula keberkahan bagi kami di negeri Najd. Karena para sahabat waktu itu berniaga bukan hanya ke Yaman dan Syam dan Yaman, tapi juga ke Najd. Ternyata kedua kali Rasulullah berdoa lagi. Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami di negeri Syam dan Yaman. Para sahabat minta lagi. Wa fi najdina ya Rasulullah. Najd juga doakan berkah. Rasulullah berdoa lagi yang ketiga, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Para sahabat minta lagi. Biasanya Rasulullah diminta 3 kali mau. Wa fi najdina ya Rasulullah. Najd doakan berkah. Ternyata Rasulullah gak mau. Sudah gak mau, malah Rasulullah bersabda, hunaka zalazil wal fitan. Di sana itu tempatnya banyak kegoncangan dan fitnah-fitnah. Fitnah itu artinya apa? Godaan-godaan yang merusak terhadap agama. Makanya di sana di awal-awal Islam ada yang ngaku jadi nabi, Musailamah al-Kadzdzab. Itu dari Najd. Konflik pertama dalam Islam itu dari Najd. Kemudian Rasulullah bersabda, wa biha yatlu'u qarnu syaitan. Dan di Najd ini akan muncul si tanduk setan. Siapa tanduk setan? Kata para ulama Wahabi. Karena setelah kasus Musailamah al-Kadzdzab,
Pada masa Sayyidina Abu Bakar itu ya perang. Setelah itu gak muncul lagi fitnah. Baru di akhir zaman abad 12 muncul pendiri Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Dia menjadi fitnah luar biasa. Apa yang dimaksud tanduk setan? Sebagian ulama mengatakan tanduk setan ini maksudnya aliran ini muncul ketika setan itu kuat. Artinya umat Islam jauh dari agama. Kan Wahabi ini muncul karena umat Islam jauh dari agama. Ulama sedikit. Itu Wahabi berkembang. Kalau daerah-daerah yang banyak orang alimnya nggak bisa berkembang. Masjid-masjid kalau ada ustadz yang alim pergi mereka. Kalau nggak ada berarti setan kuat. Ini sebagian ada yang menafsirkan Wahabi ini kekuatan setan. Mengapa? Hewan itu kekuatannya ada pada tanduk. Saudara kalau lihat kambing ya, kalau marah sama kawannya kan tanduknya didorongkan ya, dihadapkan. Nah, setan ini nggak kuat, kekuatannya pada tanduk. Contohnya gimana? Habis sholat kita mau zikir. Kata setan, gak usah zikir lah, ayo turun main HP. Tetap aja zikir, karena imamnya zikirnya nyaring. Mau turun, kanan kiri gak ada yang turun. Ya gak turun. Datang Wahabi. Apa kata Wahabi? Jangan zikir habis sholat nyaring-nyaring. Kenapa? Itu bid'ah haram. Pergi dia kena tanduk itu. Langsung kena tanduk sama setan, langsung melompat keluar habis sholat. Artinya lebih kuat saudara dari setan. Ini contoh ya, sholat malam, sholat tarawih. Kata setan, nggak usah sholat malam lah, tidur aja. Begitu bangun sholat jangan banyak-banyak, dikit aja. Tetap aja banyak sholatnya, datang Wahabi. Apa kata Wahabi? Sholat malam paling banyak 11. Sholat tarawih paling banyak 11. Lebih dari itu bid'ah dan haram. Akhirnya 11. Gak berani. Padahal para sahabat tarawihnya 23. Kena tanduk setan jadi 11 saudara. Sudah 11 merasa lebih baik dari yang 23. Sombong lagi padahal 11. Para sahabat 23. Dibid'ahkan para sahabat. Kena tanduk setan. Contoh ya, membunuh orang. Kalau orang benci sama orang, bunuh kata setan. Gak berani. Akhirnya apa? Datang Wahabi. Itu syirik, itu kafir, bunuhlah. Kamu jihad dapat pahala. Dibom sama Wahabi. Mereka merasa dapat pahala. Nah, Wahabi ini propagandanya kembali pada Quran. Itu hanya propaganda. Terakhir ya. Dan sudah disinggung oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadisnya sahih dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Rasulullah SAW bersabda, innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an. Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kamu, seorang laki-laki yang baca Quran. Baca Quran ini bagus, dianjurkan, tapi ini Rasulullah kok khawatir, berarti ada masalah ini. Masalahnya di mana? Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih. Hingga ketika orang itu kelihatan indah karena Al-Qur'an. Kalau baca Quran jadi imam, suaranya merdu mendayu-dayu, Masya Allah. Setelah indah karena Al-Quran, wasarori andil Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Ke penolong Islam, ngajak orang ke masjid, buka tahsinul Quran, ya, rumah tahfidz segala macam. Setelah begitu, ghayyarahu ila masya Allah. Dia merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Setelah merubah fansalakha minhu, dia melepaskan dirinya dari ajaran Al-Quran. Wa nabadhahu wara'a dhahri. Al-Quran dia lempar jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bisayf. Lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Wa ramahu bisyirki, dan menuduh tetangganya syirik. Para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, ayyuhuma aula bisyirki ar-rami amil marmi. Hai Nabi Allah, siapa dari keduanya yang lebih berhak dianggap syirik? Yang menuduh syirik atau yang dituduh syirik? Rasulullah menjawab, balir rami. Justru yang menuduh syirik yang lebih berhak syirik. Yang menuduh syirik.
Dalam hadis ini ada orang bacaan Qur'annya bagus, indah karena Al-Quran, penolong Islam. Orang banyak gabung pada dia. Akhirnya apa? Merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Kok merubah ajaran Al-Quran? Wahabi ini mensyirikkan orang, itu ayatnya dirubah. Pengertiannya yang dirubah, saudara. Karenanya mereka menyerang tetangganya dengan pedang. Mengapa dituduh syirik? Kok dituduh syirik? Al-Quran disalahfahami. Ini contoh ya. Wahabi ini mensyirikkan orang tawassul. Alasannya apa? Kata mereka, orang-orang musyrik dulu ketika ditanya, mengapa kalian menyembah berhala? Itu kan batu-batu. Orang musyrik menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ayat Al-Quran. Kami tidak menyembah berhala, melainkan agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, orang musyrik nyembah pada berhala biar dekat pada Allah. Itu sama dengan kamu yang bertawassul dengan nabi dan wali. Kan biar dekat pada Allah. Orang musyrik kafir, kamu kafir juga berarti. Ini mereka. Dan ini salah, saudara. Mengapa? Dalam ayat, di dalam Al-Quran, ketika Allah menceritakan jawaban orang musyrik, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada berhala-berhala, kecuali agar berhala itu mendekatkan kami pada Allah. Orang musyrik memang menyembah pada berhala. Itu kafirnya. Sedangkan umat Islam yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah dengan nabi dan wali, itu ibadahnya bukan kepada makhluk, bukan kepada nabi dan wali. Ibadahnya tetap kepada Allah. Para nabi dan wali hanya menjadi wasilah sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Artinya apa? Ketika mereka mengkafirkan orang, mensyirikkan, menyesatkan orang, ayat Al-Quran itu kalau dikaji dalam tafsir tidak seperti yang mereka pahami. Makanya mereka bunuh dengan pedang. Itu ketika mereka punya pedang. Kalau punya pistol, pakai pistol. ISIS dikasih bom oleh Israel dan Amerika. Orang Ahlus Sunnah dibom sama mereka. Bulan Agustus, saya acara di Bima, Nusa Tenggara Barat. Pas ceramah di pondok, kata kiainya di situ, Kiai, kami tiap malam Jumat baca maulid ya Nabi salam alaika. Kelompok sebelah anti maulid. Karena mereka anti maulid, alhamdulillah setiap malam Jumat kami dapat hadiah kiriman batu bata melayang dari sana. Ada batu batanya, alhamdulillah kami simpan. Habis itu saya ceramah, saya terangkan hadis ini. Beruntung tetangga saudara cuma punya batu bata. Coba mereka punya bom, kira-kira dilemparkan apa enggak ke sini? Dilemparkan saudara. Mengapa? Dianggap ibadah membunuh saudaranya. Ini dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran. Jadi mereka tanduk setan. Dan ketika saya jelaskan, Wahabi tanduk setan, Wahabi kelabakan. Mengapa? Kata mereka yang dimaksud Najd dalam hadis itu bukan Najd tempat berdirinya Saudi. Apa? Negara Irak katanya. Lah kok negara Irak? Najd ya Najd tempat berdirinya Wahabi itu di situ. Karenanya muridnya Muhammad bin Abdul Wahab Ibnu Ghannam menulis kitab berjudul Tarikhun Najd. Sejarah Najd, ya berdirinya Wahabi dan bukan dikasih nama Tarikhul Iraq, bukan. Bahkan ulama mereka Syekh Ibnu Taimiyah, ulama yang sekarang yang kemarin meninggal Syekh bin Baz mengatakan memang Najd ini tanduk setan, padahal dia sebenarnya tanduk setannya Wahabi itu. Jadi di dalam hadis memang ada seperti itu, saudara. Jadi ya mereka ya baca Qurannya bagus-bagus. Bahkan mungkin tahsinul Quran di Pekanbaru yang dominan mereka, betul? Saya kira itu ya. Wallahu a'lam.